Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Wah, masih ada yang belum semangat nih, kita ulangi ya. Apa kabar? Luar biasa. Wah, senang sekali Bunda Eri bisa berjumpa dengan teman-teman dalam sekolah minggu online hari ini. Mamita dan Kak Tias pastinya juga senang dong. Tentunya. Nah, kita sekarang mau memulai sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, Aku Anak Raja. Siapa tadi yang anak raja? Mamita, Bunda. Mamita anak raja. Oh, Kak Tias juga. Kak Yosi anak raja? Oh iya, Kak Yosi juga anak raja. Teman-teman di rumah, Bunda Eri dan semua adalah anak-anak raja. Siapa rajanya? Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa pembukaan terlebih dahulu. Bunda Eri mau minta tolong Mamita untuk membuka di dalam doa. Ini Mamita. Baik Bunda, yuk teman-teman duduk yang manis. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami masih boleh menikmati hari-harimu, kami masih boleh menikmati setiap berkat yang Engkau berikan, dan kami sekarang masih bisa mengikuti sekolah minggu meskipun hanya melalui online. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Mamita. Nah, teman-teman, pagi hari ini berkat Tuhan sudah banyak melimpah dalam kehidupan kita. Apa saja berkatnya? Dari bangun pagi kita bangun, boleh bangun dalam keadaan sehat. Apalagi berkatnya Kak Tias? Bisa menghirup udara yang segar. Menghirup udara yang segar. Mamita, apa lagi Mamita? Bisa menikmati sajian makanan yang diberikan oleh orang tua Bunda. Bisa makan dengan nikmat, itu juga berkat Tuhan. Dan masih banyak berkat Tuhan yang lainnya. Nah, kita mau naikkan syukur kita angkat satu pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan.
untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Teman-teman sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah? Nah, kalau sudah, kita mau nyanyikan satu lagu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa sebelum firman yang akan dipimpin oleh Kak Tia. Tapi kita mau nyanyi dulu. Lagunya adalah firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahmu, ada di hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kami. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami bersuka cita hari ini Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Halo, shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saat ini kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Bambu Tegalrejo. Nah, masih ingat dengan kakak ya? Hayo, siapa namanya? Iya, Kakak Puspa. Nah, Kakak Puspa mau menyapa adik-adik dulu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Prok, luar biasa. Nah, Kakak Puspa percaya saat ini pasti adik-adik dalam keadaan yang sehat, yang semangat. Kalau adik-adik pasti saat ini juga merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena sudah 1 minggu ya kita ibadah sekolah minggu. Pasti 1 minggu itu kita menanti-nantikan dengan tidak sabar. Amin. Iya. Nah, adik-adik, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca bersama-sama firman Tuhan. Untuk itu ayo kita menyiapkan hati, kita cari posisi duduk yang sopan, yang rapi, juga keadaan tenang, karena kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes. Kira-kira Yohanes itu berada di perjanjian lama atau di perjanjian baru ya? Ya, di perjanjian baru.
Nah, adik-adik yang sudah membaca, yang sudah bisa membaca, boleh dibaca di rumah ya, bersama-sama dengan Kakak Puspa. Yohanes 18 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Kakak Puspa bacakan, kita semua menyimak dengan baik ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu yang spesial. Lah, kenapa Kak? Spesialnya ada apa Kak? Pada minggu ini adik-adik kita memperingati atau kita menghayati Minggu Kristus Raja. Apakah artinya Kristus Raja itu? Nah, adik-adik, minggu ini kita diminta, kita harus menghayati bahwa Kristus, Tuhan Yesus, Yesus Kristus adalah Raja alam semesta. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, untuk itu dalam bacaan tadi juga sangat jelas ketika Tuhan Yesus mau diadili. Diadili itu apa adik-adik? Dihakimi. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa ke pengadilan, di mana yang mengadili itu siapa tadi? Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau ini raja?" Kemudian Yesus menjawab apa? Yesus menjawab bahwa dia adalah raja, karena memang benar dia itu adalah raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, kira-kira pada saat itu perasaannya Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika dia tahu bahwa dia itu ditangkap untuk disalibkan? Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kalau disalibkan itu pasti akan mati. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan Yesus saat itu? Pasti kalau orang mengetahui dirinya akan disalib, dirinya akan melalui kematian, pasti takut ya.
pasti khawatir sekali, pasti cemas. Nah, perasaan-perasaan yang campur aduk itu dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan, keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, semuanya kacau balau, Tuhan Yesus tetap mau menjawab pertanyaan dari Pilatus dengan jujur. Tuhan Yesus mengatakan ketika dia diberi pertanyaan oleh Pontius Pilatus, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur, dengan kebenaran. Nah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik dalam posisinya Tuhan Yesus, apa yang adik-adik rasakan dan apa yang adik-adik lakukan? Wah, pasti saya keringetan Kak, pasti saya jantungnya dagdikduder. Nah, karena kita sudah tahu kalau kita itu akan mati. Nah, tetapi teman-teman atau adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus walaupun dalam keadaan yang mendesak, dia tetap mau menyatakan kebenaran. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Ketika dia ditanyai, apakah kamu ini raja? Tuhan Yesus memang raja, dia tidak takut. Kemudian nanti kalau dia mengaku raja, kemudian prajuritnya mencambuk atau mungkin memukul, dia tidak takut karena dia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan kalau dia adalah raja, dan raja yang dalam diri Tuhan Yesus itu yang lahir dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus, adalah raja yang membawa kebenaran. Coba adik-adik dilihat lagi dalam ayat yang ke-37. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa Aku adalah raja yang lahir ke dunia untuk membawa kebenaran. Nah, untuk itu orang-orang harus mendengarkan suaraku. Orang-orang harus juga melakukan atau menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kakak Puspa memberikan contoh. Ini apa ya? Tahu ya, ini adalah piring dan ini adalah gelas. Setiap hari kita pasti menggunakannya. Gelas untuk minum, piring untuk makan. Nah, gelas dan juga piring ini terbuat dari apa? Dari kaca, ya betul, dari kaca. Nah, ketika piring ini jatuh, apa yang terjadi? Pecah ya, akan pecah Kak, akan berantakan, akan jadi beling, akan jadi nanti kalau kena kulit berdarah dan lain sebagainya ya. Nah, Kakak Puspa mau tanya, kalau kalian habis makan, kalian membantu ibu mencuci piring atau enggak? Ayo ngaku. Pasti ada yang iya Kak, aku habis makan langsung aku cuci. Tapi ada juga yang enggak Kak, aku biar ibu aja yang cuci. Ayo kalian tipe orang yang mana? Yang mencuci piring sendiri atau minta bantuan ibu? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah tidak ketika adik-adik mencuci piring, tidak sengaja adik-adik menjatuhkan piring? Pernah? Nah, adik-adik apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sudah menjatuhkan piring? Takut ya? Takut dimarahi Kak? Takut kalau mamaku nanti marahin aku. Makanya terus aku bohong aja. Kalau yang mecahin itu kucing atau anjingku yang mecahin. Ada yang pernah berbohong seperti itu enggak? Ayo ngaku. Gak ada ya, semua di sini pasti jadi murid-murid Tuhan yang
jujur. Nah, adik-adik, kalau kita memecahkan barang, memecahkan piring, misalnya kita membantu cuci piring kemudian tidak sengaja piringnya jatuh, jangan kita berbohong ya, jangan kita menyalahkan kucing ya, jangan kita menyalahkan anjing ya. Ya, kita harus berani untuk kita mengatakan yang sebenarnya. Kita harus berani untuk berkata jujur. Pasti mama atau papa kita kalau kita jujur itu tidak akan marah. Justru mama dan papa kita kalau kita berkata jujur itu pasti mereka, wah kamu anak yang hebat, kamu anak yang berani jujur, kamu anak yang berani menyatakan kebenaran, nanti mama kasih hadiah deh. Nah, pasti begitu adik-adik. Jadi jangan takut untuk mengatakan kebenaran, jangan takut untuk berkata jujur seperti Tuhan Yesus. Ketika kita sudah mau mengatakan yang sebenarnya, ketika kita mau berkata jujur, pasti Tuhan Yesus memimpin kita. Pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena sudah jelas Tuhan Yesus sendiri yang mencontohkan. Nah, kemudian menyatakan kebenaran itu juga bisa kita lakukan ketika kita tahu teman atau saudara kita mau berbohong. Misalnya kamu mengetahui kalau temanmu itu mau berbohong, kamu jangan takut untuk menegur mereka ya adik-adik. Hei, kamu jangan berbuat bohong ya, itu tindakan dosa, itu tidak diperkenankan Tuhan Yesus. Nah, itu juga adalah bagian dalam kita menyatakan kebenaran. Jadi jangan takut juga untuk menegur teman kita yang salah, menegur teman kita yang berniatan untuk berbohong. Nah, dari situ kita akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sesuai dengan contoh Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik mau menyatakan kebenaran dan mau merubah diri untuk tidak berbohong lagi ya. Oke, setuju ya? Ya, semua setuju. Kita mau meneladani Yesus untuk kita selalu menyatakan kebenaran. Dan jangan takut untuk kita berkata jujur. Ya, terima kasih adik-adik. Pelajaran sekolah minggu pada hari ini cukup sampai di sini. Kiranya kita semua dimampukan Tuhan Yesus untuk kita bisa dan berani menyatakan kejujuran juga kebenaran. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, marilah kita berdoa. Kakak Puspa hantarkan. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu untuk kami berkata jujur, untuk kami berani menyatakan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus selalu memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak yang meneladani sikap Tuhan Yesus. Tuhan, akhirnya kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus kiranya mau berkati untuk aktivitas kami yang selanjutnya, dalam kami bermain, dalam kami belajar. Kiranya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami tidak lupa juga mendoakan orang tua kami yang senantiasa membimbing kami. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, sehingga orang tua kami bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mendidik kami dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari dalam ibadah ini banyak dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni. Dalam satu nama Tuhan Yesus,
Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, kita sudah bersama-sama menerima firman Tuhan. Nah, kita sampai di akhir sekolah minggu kita hari ini. Kita mau akhiri dengan satu lagu pujian, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa terima kasih kita dengan satu pujian, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu